perasaan cemas, Ya. bingung, ketakutan. Ya itu tanda Bahkan depresi kan? belum sampai di situ. Hmm. Nggak boleh cepat-cepat diagnosis papa. Dan aku nggak berhak emang melakukan diagnosis. Kerja itu kok beda. Iya. Dan dia kok yang dulu lebih bodoh dari saya, sekarang gajinya Lebih gede sukses. gitu. Generasi sebelumnya kok Gen Z ini kayak kurang tough gitu ya. Baru kena Baru milih hambatan jurusan, sedikit. baru milih pekerjaan udah Iya, pusing banget. kurang diajarkan trial and error ya. Padahal Nggak apa-apa membuat nggak keputusan apa-apa. yang salah. nggak apa-apa, yang penting Hai teman-teman, welcome back to Kata Om Bambang. Halo. Bersama papaku, yaitu adalah Bapak Bambang Harimurti. Selaku apa? Om Bambang. Om Bambang. Dan juga Bukan ayah Bambang ya. Bukan ayah Bambang ya. Om Bambang itu ayah saya, tolong jadi ambil. Selaku wartawan biasa ya di sini. Lalu di sini ada aku sebagai anaknya si Om Bambang ini, Mutiara Maharini atau Mahari. Aku adalah seorang psikolog klinis dan kita ya akan ngobrol-ngobrol santai seperti kita biasanya di meja makan as usual. Dan actually kali ini mau ngomongin sesuatu yang menurutku menarik. Sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi tiba-tiba papa nanya ke aku, Mahari, quarter life crisis itu apa sih? Emang sih kalau mungkin 5 tahunan terakhir ini banyak berseliweran di social media kata quarter life crisis. Papa pas ngelihat kata itu kepikirannya itu tentang apa? Ya memang kebayang bahwa itu suatu yang ada kaitannya dengan anak muda sih. Karena biasanya yang dulu kita dengar tuh midlife crisis. Itu kan biasanya orang usia 50-an lah gitu. Iya. Jadi kalau quarter berarti 25. Paruhnya. Oke. Terus menurut papa kalau midlife crisis kan kebayang kira-kira kayak gimana. Kalau quarter life crisis menurut papa kayak gimana? Ya tapi ini agak nggak fair juga ya. Setelah nanya dijawab Mahari, kita nanya juga sama yang namanya Gemini kan. Setelah baca Gemini ternyata ini sudah terjadi juga di generasi Om Bambang dulu. Terutama waktu itu kita nonton film terkenal namanya The Graduate. Yang main Dustin Hoffman. Gak tahu nih kalau Bakti nih produser kita sebagai orang pemusik mungkin ingat lagunya namanya The Sound of Silence dan Mrs. Robinson. Ya kan? Oh ya aku juga tahu. Itu klasik banget karena film itu mungkin tahun 67 tuh ya. Itu mendapat keuntungan paling besar lah. Pokoknya jadi klasik lah dan memenangkan juga banyak hadiah. Nah film itu bercerita tentang Dustin Hoffman sebagai anak muda ya waktu itu. Sekarang sih udah tua ya, dulu sebagai anak muda baru kuliah, selesai kuliah, lulus, kembali ke rumah orang tuanya. Yang orang tuanya cukup berada dan diperlihatkan gitu. Kemudian dia udah lulus kan, belum kerja, tiap hari berenang di kolam renang orang tuanya ya. Iya. Dan dalam suasana yang mau ngapain nih saya gitu loh. Nah, kelihatannya itu menggambarkan mungkin film pertama yang menggambarkan yang disebut tadi Quarter sebagai life crisis. quarter life crisis Oke. bagi generasi muda Amerika tahun 60-an ya, yang merupakan anak-anak dari generasi sebelumnya baby boomer yang umumnya sejahtera gitu loh. Jadi ini beda dengan generasi yang sebelumnya kita ngomong sandwich generation ya. Kalau sandwich generation kan jauh dari sejahtera. Jadi begitu lulus udah nggak punya pikiran lain, pokoknya gimana cari duit crisis, ya. yang penting cari Nggak duit. sempet mikir, pokoknya yang penting dapat duit supaya bisa kasih ke atas, kasih ke bawah. Iya. Nah kalau ini justru nggak perlu buru-buru cari duit. Ini setelah selesai dari tadinya kuliah sampai selesai, terus gue mau ngapain ya? Terus kadang-kadang overthinking. Nah, sebagian rupanya jadi krisis karena mungkin karena overthinking gitu malah jadi bingung mau ngapain. Dan akhirnya bisa masuk ke yang kamu sebut depresi itu. Oke. Kira-kira ya. Menarik nih opininya Om Bambang. Apa iya teman-teman yang di Twitter pada bilang gitu ya, di X pada ngomong lagi quarter life crisis, apa iya mereka lagi duduk di kolam renang? Kayaknya enggak sih. Ya, tapi paling nggak mereka
bukan sandwich generation. Nah, Belum tentu juga. Soalnya nih menariknya, mungkin ini nih yang ngebedain quarter life crisis yang di masa itu sama yang dirasain di generasi masa sekarang. Itu tuh kalau baca-baca dan dengar dari klien-klien aku juga ya. Dan aku sendiri mengalami gitu. Quarter life crisis yang dialami di era ini itu tuh perasaan cemas, bingung, ketakutan. Ya itu tanda depresi kan? Belum sampai di situ. Nggak boleh cepet-cepet diagnosis papa. Dan aku nggak berhak emang melakukan diagnosis. Belum bersertifikat kayak kamu kan? Iya, jadi intinya kalau kita nanya kayak apa sih kalau lagi quarter life crisis? Iya nih lagi bingung, lagi cemas, lagi takut karena ngerasa mempertanyakan diri sendiri. Sebenarnya aku ini siapa? Aku ini mau jadi apa? Terus kita melihat aspek-aspek finansial. Aduh, udah harus nyari duit tapi ya belum mapan-mapan juga. Relasi romantis ya kan. Aduh, orang lain udah pada nikah, udah pada punya anak. Ini kok gue belum ya gitu. Kok Masih gue jomblo ya gitu. Atau sebaliknya ya, pacar yang udah lama tapi nggak yakin apakah this is the one gitu. Betul. Ya. Atau malah dipaksa atau udah dituntut untuk cepat-cepat nikah padahal sebenarnya belum pengen nikah ya kan. Terus ada juga relasi pertemanan. Relasi pertemanan mulai berbeda sama waktu dulu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kan kayak mepet gitu ya, rapet-rapet. Tahu-tahu pas kuliah pas kerja itu kok beda. Iya. Dan dia kok yang dulu lebih bodoh dari saya sekarang gajinya lebih gede sukses, gitu. Iya kan. Dan ini semua tuh diperparah dengan social media juga. Yang mana yang biasa-biasa aja bisa kelihatan happy banget. Walaupun itu belum tentu benar sebenarnya ya. Benar, dan kita yang ngelihat itu dengan gampang membandingkan diri kita dengan yang ada di social media ini. Akhirnya muncullah tuh tertumpuk perasaan kayak inferior, kok aku kayaknya kurang dibandingkan orang lain. Kok kayaknya masa depan aku tidak secerah mereka nih. Kok kayaknya gak jelas ya arah hidup aku. Kok kayaknya orang-orang lain tujuan hidupnya tuh udah jelas banget gitu. Karena yang dilihat di social media kan bukan cuman Instagram gitu ya Pak, tapi LinkedIn. Oh iya dia promosiin lah. Atau di Instagram, oh iya dia temennya banyak lah. Oh iya dia nikah lah gitu. Jadi tuh ruwet banget gitu loh Pak, pikiran quarter life zaman sekarang. Iya, tapi kan gini juga ya, masih mau ngotot lah sedikit nih. Memang kelihatannya ini lebih problem dari keluarga yang relatif sukses sebetulnya. Mayoritas lah paling gila, tentu tidak semua. Karena kalau mereka yang terkena sandwich generation kan nggak sempat mikir kayak gitu. Pokoknya yang ada bisa ngasilin duit itu aja dikerjain, fokus itu aja tiap hari mikirnya cuma situ. Nggak ada kesempatan overthinking gitu ya. Kecuali mungkin pada satu saat dia lagi capek gitu, burn out ya. Terus masa saya tiap hari begini nih, tiap hari cuma mikirin cari duit di sini, cari duit di sini, sampai kapan gitu ya. Mungkin pada satu saat. Tapi sebetulnya ini kan juga kalau secara biologis, kalau kita ibaratkan seperti keluarga burung, ini kan terjadi pada saat anak burung mulai dewasa meninggalkan sarangnya. Ke tempat baru kan, ke tempat suatu yang sama sekali asing. Ya, dan asing itu kan bisa ada bahayanya, bisa ada excitednya. Ketidakpastian itu kan. Ya. Nah, sementara mungkin di sarangnya dia sudah nyaman. Ya kan? Ketika harus keluar sarang, terbang pun belum seperti bapak ibunya ya, masih tertatih-tatih. Nah, udah gitu dia lihat temennya dari sarang yang lain terbangnya lebih pinter, duluan dapat makanannya gitu ya. Sehingga itu kalau tidak kuat mental bisa menyebabkan itu tadi ya inferior gitu. Betul. Nah menurut aku kenapa sekarang tuh kayak ya banyak orang yang bilang Gen Z lemah nih mentalnya gitu ya. Apa-apa kena mental terus kayaknya kok cemas banget menghadapi masa depan. Ketika yang ngomong tuh generasi-generasi di atas gitu ya. Karena menurut aku memang salah satu faktornya social media itu loh Pak. Karena ketika zaman dulu dibandingin Papa dibandingin paling sama siapa sih, sama tetangga ya kan. Terus mungkin tadi kayak Papa ngomong burung gitu ya, dia ngeliat burung lain. Tapi sekarang bahkan orang yang sandwich generation pun, dia lagi istirahat makan, dia buka HP, itu dia juga langsung bisa ngebandingin diri dia sama berbagai orang yang kelihatannya lebih sukses daripada dia. Ya, dan celakanya banyak dari kita itu secara pendidikan ya kalau dibandingin dengan
dunia secara umum, pendidikan kita tuh belum memberi dasar pemikiran kritis atau yang disebut critical thinking. Sehingga kadang-kadang apa yang dilihat di sosial media itu dianggap sebagai kenyataan ya. Kurang ada kritik terhadap itu. Belum tentu ini kan benar gitu ya. Jadi itu juga mungkin menambah generasi di Indonesia cukup rentan. Gak Indonesia aja sih, banyak negara kan yang seperti kita. Sekolahnya lebih banyak hafalan daripada mempelajari bagaimana berpikir kritis. Itu bener sih, dan karena nggak diajarin, jadinya ketika banyak teman-teman yang pergi ke psikolog pun, aku sebagai psikolog pun ya yang banyak ngajarin tentang coba deh, itu pikiran kamu fakta atau asumsi. Coba deh, ada nggak bukti-bukti yang mendukung bahwa teman-teman kamu semuanya lebih sukses daripada kamu? Atau bahwa kamu harus banget nikah di usia 25, kalau enggak hidup kamu berantakan. Itu ada buktinya nggak gitu? Itu yang perlu dibantu biar mereka bisa lebih kritis dan nggak langsung telan mentah-mentah gitu. Dan ini juga sebetulnya melihat bahwa mereka bisa menjadi klien kamu tuh kan bayarnya nggak murah. Jadi pasti dari keluarga yang cukup oke lah gitu ya. Sehingga mereka punya juga kemewahan untuk memilih. Itu kan sebenarnya kebanyakan pilihan, bisa dibilangnya. Dibandingkan dengan tadi yang generasi sandwich udah nggak ada pilihan, pokoknya yang mana yang ngasilin uang itu ditubruk gitu ya. Nah ada pilihan dan kemudian juga tidak ada ancaman bahwa kalau nggak cepet-cepet milih itu nanti kamu nggak bisa makan, gitu nggak ada gitu loh ya. Jadi dia merasa dia punya pilihan banyak, dan jadi problemnya tuh problem terlalu banyak pilihan, dan kemudian tadi lagi banyak milih takut salah. Betul. Nah ini juga mungkin ya problem dari kalau dibilang nyalahin Orde Baru nanti susah juga ya, karena ini total politik, mesti ada ngomong politiknya sedikit ya. Total politik. Ini kan awaknya total politik ini. Jadi gini, memang dulu ketika tahun berapa ya, awal akhir 70-an 80-an ada perubahan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi yang namanya normalisasi kehidupan kampus, BKK ya. Sebelumnya itu kira-kira 2 tahun waktu papamu ini masuk ITB, kita tuh dulu seperti dikasih kesempatan trial and error gitu loh. Udah berani aja coba, paling salah. Nah, kalau kita salah, kita belajar dari kesalahan itu, ya ubah gitu loh. Nah setelah ada program NKK BKK ini, sepertinya hak untuk bisa salah itu diambil. Jadi harus ikut namanya, kalau sekarang namanya barangkali peta jalan atau roadmap yang sudah ditentukan dari atas gitu loh. Mungkin aku kasih sedikit penjelasan lebih detail. Maksudnya tuh gini nggak sih Pak? Pas Papa masuk kuliah itu nggak harus langsung milih mau jurusan apa, ya kan? Tapi ikut banyak kelas dulu tuh, matematika lah, apa segala macam. Baru setelah 1 tahun itu baru memilih jurusannya mau apa. Jadi kemungkinan untuk salah jurusan tuh diminimalisir di situ. Dan juga gini, jadi waktu itu kelihatannya bahwa perguruan tinggi itu bukan hanya tempat untuk belajar dari mata kuliah, tapi tempat mengembangkan diri dari hal-hal yang non akademis, misalnya kepemimpinan, kemandirian dan sebagainya. Dan terus terang dengan NKK BKK itu sepertinya jadi diancam kalau sekian tahun nggak selesai drop out. Jadi harus fokus di kuliah yang akademis. Dan ya udah siap untuk kerja. Iya, jadi seperti dijadikan tempat kamu nih disiapin untuk kerja di sini, jadi kamu ikut aja kompetensi ini, nanti kamu kerja di sini gitu. Jadi Papa dulu berapa tahun kuliahnya kalau boleh tahu? Waduh, kita lama banget ya. Itu waktu itu batas waktunya 7,5 tahun. 7,5 tahun ya kira-kira deket batas itu. Papa cerita yang itu dong, yang Papa sidangnya tanggal berapa itu? Ya, jadi waktu itu papamu ini diancam kalau tanggal 1 Januari 1984 belum lulus, di drop out.
sidangnya tuh 31 Desember 1983. Dan itu jadi harus lulus langsung tanpa syarat. Kalau bersyarat bisa. Oh, enak itu ya nggak pakai revisi. Memang deadlineer sejati ya. Ya, deadline. Nah ini nih hal-hal yang kayak gini nih udah nggak terlalu relatable menurut aku ke generasi-generasi aku dan ke bawah. Karena kita tuh terpressure banget kayak lulus bahkan harus kalau bisa lulus cepet 3,5 tahun. Ya. Karena harus cepet-cepet kerja. Terus habis itu jurusan bahkan kalau papa bilang di kuliah aja dulu papa masih bisa ada waktu 1 tahun untuk trial and error ya kan. Bahkan sekarang di SMA pun pas aku SMA sih masih kelas 1 itu buat trial and error tuh belajar IPA IPS. Sekarang kan dari SMP ke SMA aja udah harus milih mau IPA atau IPS. Jadi makin muda lagi loh harus menentukan keputusan yang bisa dibilang dampaknya tuh lumayan besar ke masa depan. Iya, jadi artinya apa ya, di luar akademis itu pengembangan dirinya menjadi orang dewasa mandiri itu kurang ya, dengan metode ini. Di sisi lain positifnya tentu banyak. Jadi kan ya kan sekolah di UI ITB itu disubsidi pemerintah, sudah makin lama makin besar subsidinya. Tapi sekarang gitu tuh meminimalisir subsidi ya, cepat kuliah, cepat lulus gitu. Tetapi ya itu tadi, akhirnya setelah lulus harus cari lagi cara mengembangkan dirinya di yang non akademis. Walaupun sekarang sih sebenarnya udah banyak ya program-program untuk mengembangkan diri ya. Ya apa bisa dilihat lah di Google. Karena itu mungkin bagus juga kalau mereka melakukan pengembangan diri di situ atau berorganisasi di tempat lain. Dan ini juga terutama gara-gara terjadinya peristiwa COVID ya. Kan banyak mahasiswa yang hampir kuliahnya tuh hampir 4 tahun tuh di rumah gitu ya. Iya. Nggak punya teman, nggak ada kesempatan bikin panitia ini. Kan kamu juga ngerasa kan dulu berkembang tidak hanya dari ruang kuliah tapi masuk ke dalam BEM, panitiaan, menjadi terus pemimpin. Yang kayak ekskul gitu kalau di kuliah ya, gitu kan. Ya kan belajar bagaimana mengorganisir orang-orang padahal nggak digaji, Betul. dibujuk supaya mau dibayar, kerja. Itu kan leadership ya, itu kan. Nah yang seperti ini tuh kita nggak ada. Atau gara-gara NKK BKK itu agak tersingkirkan ya. Walaupun sekarang mungkin dicoba dikembangkan lagi. Karena itu saya nggak heran ketika itu Gubernur Jawa Barat KDM itu Kang Deddy ada anak-anak nakal dimasukin di barak militer ya. Nah ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan nanti tersiksa atau apa, mereka banyak yang katanya senang. Ya kalau itu mungkin karena dari kehidupan yang tidak berstruktur. Kalau anak muda itu kan mencari struktur kadang-kadang. Dia dapat struktur itu karena mungkin di orang tuanya itu terlalu sibuk orang tuanya surviving. Ya dilepas begitu aja. Anaknya main gadget, hidupnya lontang-lantung nggak jelas. Hidupnya nggak jelas gitu. Jadi nggak mengkonsumsi konten brain rot. Ya. Jadi itu saya kira sesuatu yang yang perlu diperhatikan. Katanya sih ya ada yang testimoni kayak bilang bahkan anaknya tuh nggak ngerasa perlu megang HP karena aktivitasnya banyak banget dan seru-seru gitu. Ya, dan mungkin mereka juga merasa di situ juga. Ini tidak mengendorse barak ya? Enggak tidak mengendorse barak, tapi ini kan memberi satu kejelasan bahwa masuk ke perguruan tinggi itu bukan sekedar masuk ke kelas, ikut kuliah, bikin tugas kan. Ya, apalagi bukan sekedar ikut Zoom doang tuh kalau yang anak pandemi. Kadang-kadang kan kalau dosen yang bijak, dia juga memberikan tugas kelompok. Itu kan selain maksudnya juga untuk belajar bagaimana berkelompok menyelesaikan satu masalah secara bersama-sama kan. Situ kan akan kelihatan ada yang egois, ada yang rajin free banget, rider, tau gak apa-apa ada free rider, tapi ada juga yang dibully kan, ada juga yang dimanfaatkan gitu. Nah kemudian miniatur dari kehidupan yang sebenarnya lah ya. Kehidupan yang sebenarnya. Jadi bahwa itulah yang kalau kata Menteri Pertanian kita, kalau mau berkembang itu hidup itu harus cari tantangan atau cari tekanan kalau dia bilangnya. Supaya memperkuat, kayak orang lah masuk ke gym kan, angkat-angkat besi itu kan namanya tantangan ya. Atau lari-lari sampai terengah-engah. Ya kan, itu kan tantangan untuk memperkuat ototnya, paru-parunya dan sebagainya. Ya benar.
Untuk memahami juga bener sih yang papa bilang gitu ya, bahwa dulu lebih ada ruang untuk membuat salah, ruang untuk belajar dari itu, ruang untuk perkembangan diri. Dan sekarang tuh kalau dilihat justru bahkan dari SMP mereka udah harus nentuin mau IPA atau IPS. Ya. Berarti masuk kuliah, ketika SMA pun menentukan jurusan kuliah juga udah lebih terbatas lagi. Terus ketika mau memilih jurusan, emang sekarang jurusan lumayan banyak ya dibandingkan era itu. Tapi justru banyaknya jurusan ini juga bikin ada paradox of choices gitu. Pilihannya sebanyak itu sampai bingung dan takut kalau milih satu jurusan ternyata nggak cocok gimana. Nanti pindah lagi, bayar lagi, apa ribet lagi. Dan ternyata ketika keluar dari kuliah pun, pekerjaan yang ada itu nggak sesuai juga sama jurusan kuliah yang ada. Jadi akhirnya tuh mereka kayak udah stres banget dari awal untuk membuat suatu keputusan, tapi ternyata hasilnya pun nggak selalu bergantung sama itu. Jadi banyak banget ketidakpastian dan hal-hal yang bikin cemas ketika membuat suatu keputusan. Ya, ini apalagi, sih yang menurut aku bikin mentalnya juga beda gitu loh. Pas sama dulu, ya udah jadi dokter, ya udah masuk teknik, ya udah apalagi kira-kira dulu kerja di BUMN gitu kan, kerja di bank. Jarang ada sekarang pilihan jadi social media officer, terus copywriter, terus kayak apa itu semua nggak ada jurusan kuliahnya loh. Ya, dan juga tapi sekarang kan banyak pilihan lain juga, bahkan ada kemarin kan ada gejala Indonesia gelap. Itu juga mungkin ada semacam protes lah. Ada anak-anak muda yang merasa sudah hebat waktu kuliahnya, sekolahnya apa segala macam. Ketika masuk ke dunia nyata, wah ternyata saya punya ijazah penuh dengan angka A juga, kalau nggak punya orang dalam ditolak. Sementara teman saya yang jauh lebih goblok bisa masuk ya. Bahkan mungkin ada yang bisa jadi wakil presiden gitu misalnya. Ya, jadi itu kan membuat mereka merasa terpukul lah gitu. Iya, betul. Bahwa kok dunia nggak fair seolah-olah. Dia lupa memang dunia nggak fair gitu loh. Tapi ya yang kita harus upayakan gimana kita menjadi lebih fair. Menjadi lebih fair kan. Itu tugas kita bersama supaya itu jadi lebih fair. Nah, dan juga anak sekarang kan lebih punya pilihan, nggak cuma di dalam negeri. Ya, kalau zaman aku masih muda mau keluar negeri aja harus punya exit permit, bayangin. Belum tentu boleh keluar negeri gitu. Kalau sekarang kan bebas saja mau kemana tinggal cari meski visa. Paspor lemah ya. Ya, tapi kan sekarang banyak negara yang bahkan relatif hampir nggak perlu visa ya. Misalnya ke Turki itu bisa visa on arrival, bisa cari kerja juga di sana. Sehingga lebih banyak lah pilihan-pilihan itu. Tetapi tentu kan anak muda ini ada yang ya udahlah apa yang saya bisa kerjain, terutama yang kena sandwich generation. Tapi ada yang punya kemewahan. Saya ini banyak pilihan gitu. Nah, kemudian ada yang yaitu tadi karena tidak ada pendidikan untuk mencoba, ya udah nggak apa-apa, trial and error, coba aja. Kalau gagal ya nggak apa-apa, gagal 10 kali asal bisa bangun paling nggak 11 kali kan itu. Nah, dan kegagalan itu kan kalau kata penyair Hairil Anwar, sukses yang tertunda gitu. Nah, mungkin karena Hairil Anwar udah jadul, anak muda kali nggak baca lagi ya. Kecuali Bakti ini di sini dia pembaca setia lah, puisi-puisi kayak Hairil Anwar. Nah, ini yang menyebabkan ada kesan dari generasi sebelumnya kok Gen Z ini kayak kurang tough gitu ya. Baru kena hambatan jurusan, sedikit, baru milih pekerjaan udah pusing banget. Dan sehingga kan sekarang banyak orang-orang pemimpin perusahaan mau terutama bagian SDM-nya mengeluh nih kalau Gen Z ini kita udah baru masuk berapa lama ada masalah sedikit keluar Resign. Gitu ya. Padahal kita baru latih atau apa segala macam. Dan ya Gen Z ini kan memang prioritasnya punya kemewahan untuk memilih saya mau kerja yang juga ada sesuai keseimbangan, sesuai passion ada keseimbangan balance. antara kerja dan bahkan kalau di luar negeri kan sekarang sudah banyak negara yang bahkan menerapkan 4 hari kerja dalam seminggu untuk memberikan keseimbangan. Berarti pendapat Papa apa tentang yang generasi Papa atau mungkin di bawah Papa sedikit terus kayak berkomentar ini
generasi sekarang tuh lemah, terus apa ngeluh gitu. Menurut Papa gimana? Sebetulnya kalau harusnya generasi aku ini bangga bahwa generasi sekarang tuh bisa memilih. Generasiku tuh kalau udah diterima di satu perusahaan, wah bertahan sampai pensiun gitu kan. Jadi bertahannya bukan karena kuat tapi nggak punya pilihan. Karena ya takut gitu, nggak kebayang kalau di PHK gimana nyari kerja gitu kan. Kalau keluar gitu. Karena dan zaman itu kan perusahaan-perusahaannya juga carinya yang gede-gede atau institusi pemerintahan yang dianggapnya forever lah gitu ya. Kalau anak sekarang kan lain, startup itu kan bisa berapa lama freelance, bisa berniaga. Zaman aku tuh berniaga, ya ampun siapa yang ngomong berniaga? Coba ya berwira swasta ya. Enggak, kalau zaman aku ini ya, kita itu dulu kalau ada temen di sekolah yang sambil kuliah tuh dia jualan kue ataupun semuanya ngelihat dengan agak, wah kasihan ya nih ya orang gitu ya, terpaksa gitu ya pasti dari keluarga miskin. Kalau sekarang kan kita lihat di sekolah elit aja, anak-anak itu udah coba berbisnis gitu loh. Tidak melihat ya, bahkan cenderung yang berbisnis itu paling nggak secara ekonomi biasanya jauh lebih baik ketimbang yang mengambil gelar doktor lalu menjadi dosen terhormat ya dan sebagainya. Jadi pilihan itu lebih ada. Kalau zaman aku itu dulu kita sering mengutip almarhum Insinyur Ciputra ya. Dia dulu bilang di kampus itu ada 3 kategori mahasiswa. Yang satu ini anak yang rajin, selalu dapat A. Nanti kalau lulus dia masuk jadi dosen, disekolahin lagi, dapat doktor di luar negeri, kembali lagi jadi guru besar gitu kan. Nanti ada yang oke, lulus tepat waktu atau ini dikit rata-rata B kali gitu. Wah, ini biasanya kerja di profesional. Ya. Kemudian yang ketiga ini, waduh, kadang-kadang hampir drop out. Ini akhirnya kalau lulus juga di ujung-ujung gitu karena sambil ngobyek dan sebagainya. Nah nanti yang ketiga ini jadi konglomerat menggaji yang 2 tadi. Untuk pekerjaan profesional di kantornya, nanti untuk konsultan dia ambil si yang pinter-pinter ini ya. Tapi waktu itu kan Pak Ciputra memang sangat mencintai wira swasta ya, entrepreneurship, sehingga dia membuat perguruan tinggi yang memang khusus memperkuat entrepreneurship ini. Karena waktu di zaman kami itu Pak Ciputra ini udah melihat orang Indonesia tuh terlalu banyak yang anti keniagaan itu, berbisnis. Seolah-olah bisnis itu kasta bawah, sehingga banyaknya pengen jadi dosen, pegawai negeri, karyawan korporat gitu. Nah, padahal kita perlu orang-orang yang punya kewirausahaan itu kan, yang inovatif seperti Elon Musk kali kalau di Amerika gitu. Betul, dan waktu itu targetnya sebenarnya nggak banyak, cukup 2,5% aja dari orang itu yang punya semangat itu. Dan mungkin buah dari upaya orang-orang seperti Pak Ciputra dan kawan-kawan ini itu kan mulai ya mungkin tahun 80-an semangat diajarkan di mana-mana, termasuk dari Lemhanas bagaimana mengembangkan jiwa wira swasta itu. Nah, sekarang kelihatannya relatif sudah jauh lebih baik lah. Dan itu juga memberi choice tambahan buat generasi yang mengalami krisis. Saya mau kerja sama orang atau mau jadi bos sendiri, atau mau kerja sama orang dulu belajar lalu jadi bos sendiri. Nature pekerjaannya udah berubah sih. Iya. Jadi pilihan jauh lebih banyak. Betul. Dan pilihan lebih banyak itu tidak selalu lebih menyenangkan. Enggak, over choice kan. Over choice, overthinking. Dan terlalu khawatir bahwa membuat keputusan yang salah. Ya. Setelah mempertimbangkan semuanya. Karena kurang diajarkan trial and error ya. Padahal nggak apa-apa membuat keputusan yang salah. Nggak apa-apa, yang penting jangan ngotot, begitu tahu salah, ya belajar dari situ. Jangan pakai ego ya. Jangan. Aku ingat banget dulu Papa pernah nasehatin aku, nggak apa-apa kamu coba aja lewat jalan itu. Kalau ternyata jalan buntu, ya udah muter balik. Iya. Iya juga sih. Dan juga kita bilang kan, coba nih kalau kamu bikin kurikulum vitae, kan yang kamu ceritakan itu adalah kamu menang ini, menang itu, menang ini. Lah kalau kamu nggak pernah ikut bertanding karena takut kalah, kan nggak ada yang nulis ini saya coba 10 kali gagal semua gitu kan, enggak. Atau saya baru menang ini setelah
12 kali mencoba kan nggak ada di akhirnya. Tapi kalau kita nggak mencoba, ya, kalau kita nggak bertanding ya nggak mungkin dapat prestasi itu. Betul. So untuk teman-teman yang denger ini dan merasa lagi quarter life crisis, apa yang Papa akan bilang ke mereka? Yang pertama itu begini, agak kritis lah melihat media sosial itu. Ya. Dan kita tuh jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan dengan diri kita hari ini. Sekarang. Jadi gini, apakah saya lebih maju sekarang daripada minggu lalu? Bandingin diri dengan diri sendiri. Ya, sehingga dengan gitu kan ada nih seorang profesor ya dari Kanada. Nah, memang secara politik aku kurang sepakat, tapi dari pendekatan psikologi klinisnya menurut aku bagus banget. Nah, dia itu mengatakan buat banyak krisis di anak laki-laki sekarang. Anak muda laki-laki di seluruh dunia. Karena rupanya perkembangan teknologi sekarang ini menyebabkan yang secara stereotip disebut kelebihan perempuan itu lebih bermanfaat di dunia pekerjaan yang saat ini dan masa depan ketimbang kekuatan stereotipnya laki-laki, otot dan masculinity gitu ya. Nah, ini menyebabkan banyak yang anak muda terutama negara maju, anak muda laki-laki itu mengalami kehilangan arah lah gitu. Jadi saya tuh harus bersikap maskulin yang mana yang tidak toksik gitu kan. Akhirnya jadi overthinking, akhirnya stuck gitu. Nah, dan kemudian dia bandingkan dengan yang maju-maju dengan media sosialnya. Dia bilang sederhana. Hal yang sederhana aja dia bilang. Coba kalau kamu hari ini mulai besok pagi kamu beresin kamar kamu sendiri. Sehingga besok kamu bisa bilang, ada kemajuan nih saya. Sekarang kamar saya lebih bersih. Ya, dan kemudian terus secara ini, nah itu akan itu adalah barometer yang lebih pas. Jadi melihat kita dibandingin kemarin, dulu tuh ada kemajuan nggak? Ya. Dan itu kan gampang, pergi ke gym misalnya, bisa langsung kelihatan tuh kemajuannya ya kan? Atau awalnya bisa pull up 1, sekarang bisa 2. Ya, lalu hal-hal yang lainnya lah, ke kamar dan sebagainya. Nah itu akan memberi kepercayaan diri gitu ya. Dan kemudian juga kalau ya itu ini yang lebih gampang diucapin tapi sulit dipraktekkan ya. Nah, ya itu tadi coba aja. Kalau gagal lihat nih gagal kenapa, salah saya atau apa yang bisa dipelajari. Ya udah bangkit lagi. Nah, kalau ya itu tadi kembali ke doa serenity itu kan. Ini sesuatu yang memang saya gagal karena kesalahan saya atau memang saya nggak cocok. Kalau karena kesalahan saya koreksi. Kalau memang nggak cocok ya opsi saya yang lain apa gitu ya. Dan ini kan hal yang lumrah tapi nggak gampang dilakukan. Dipikirkannya gampang. Dan yang terakhir itu adalah ya harus ada ini ya, harus ada semacam menahan diri dari overthinkingnya. Ya. Karena kalau cuman dipikirin aja nggak ada kemajuan gitu. Malahan kita hanya bisa melihat bahayanya aja gitu loh. Padahal belum tentu ada bahayanya. Tapi yang paling gampang sih kalau sekarang sih lebih enak. Kalau zaman sekarang kan psikolog kayak kamu tuh kan banyak. Zaman aku dulu kan di ITB itu cuma Profesor Brouwer rasanya di Bandung. Penuh dengan stigma ya. Dan penuh dengan stigma. Kalau zaman dulu kan pergi psikolog seolah kenapa lu? Gitu ya. Kalau sekarang kan bahkan CEO itu kalau di startup salah satu kemewahannya adalah biasanya diberikan waktu dan dibayarin untuk konseling. Jadi kalau sekarang ada penghargaan gitu bahwa orang-orang yang hebat dijadiin CEO ini harus dirawat supaya dia tetap hebat, karena itu perlu dibantu, nggak cuma dijaga kesehatan fisiknya tapi juga kesehatan dan mentalnya. Oke, aku sedikit menyimpulkan dari episode kita kali ini tentang quarter life crisis.
Yang pertama emang bener banget ketika kita ngebanding-bandingin diri kita, especially di social media ya, itu kita cenderung membandingkan hal-hal baik dari orang lain, kita bandingin sama hal-hal buruk dari diri kita sendiri. Iya. Jadi ya pasti timpang lah ya gitu. Dan hal baik yang belum tentu benar juga. Betul, jadi bener banget kata Om Bambang, yaitu untuk kita lebih kritis, kalau bisa dialihkan membandingkan dirinya ini lebih baik ke diri sendiri. Hari ini sama kemarin lebih baik kita hari ini atau kemarin gitu ya. Sebaiknya hari esok lebih baik lagi. Terus tadi yang kedua, Papa juga Om Bambang juga sempat ngomong tentang apa tadi ya yang kedua ya? Jangan overthinking. Bukan ya. sebelum itu. Coba aja. Oh iya, coba aja, benar. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu tapi ragu dan takut gagal gitu ya, menurutku itu adalah tanda justru bahwa di dalam diri kita sebenarnya pengen banget ngelakuin itu. Jadi cari aja gimana biar kita bisa ngelakuin yang tetap aman ya, bukan impulsif dan beresiko besar. Tapi yang kalaupun gagal ini masih aman sih, masih bisa dilakuin gitu. Ini ada cerita Gas klasik aja. ya. Jadi dulu ada seorang pegawai di IBM, perusahaan multinasional IBM, jadi vice president. Orangnya pinter banget ya, hebat, ada cepet. Terus tiba-tiba mereka kan desain pesawat tuh. Pokoknya pesawatnya dipuji semua secara teknologi terbaik. Tapi ketika dibikin gak ada yang mau beli. Karena pesawat itu secara teknologi canggih. Tapi pembelinya tuh kan yang penting pesawat itu laku, penumpang naik dan biayanya murah dan dia untung. Nah akhirnya gagal kan. Terus orang bilang, wah ini dipecat dong nih si VP ini. Kata bos saya, rugi amat saya pecat. Dia udah uang sekolahnya udah begitu mahal, masa diambil sama perusahaan pesaing saya. Jadi mantra itu juga perlu, bahwa kegagalan itu bukan the end. Kegagalan itu apakah sukses yang tertunda seperti kata Hairil Anwar, atau itu bagian dari uang sekolah. Ya kan kalau sekolah kita kan tidak bayar uang sekolah, biaya belajar. Iya, biaya investasi lah kalau anak sebenarnya bilang ya. Itu adalah investasi untuk mendapatkan pengalaman dan informasi yang lebih baik sehingga proyek berikutnya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Ya setuju banget. Dan tadi yang ketiga tuh Papa juga bilang tentang berusaha untuk ngurangin kecenderungan untuk overthinking gitu ya. Dan kalaupun memang overthinking, ya boleh untuk pergi konseling ke psikolog, ke psikiater. Aku rasa sekarang itu udah stigmanya udah jauh lebih rendah. Dan bahkan bisa secara online kan sekarang. Secara online, dan bisa dibilang aksesnya jauh lebih gampang dan harganya ya nggak murah sih. Tapi bisa pakai BPJS juga, dan di puskesmas tertentu juga udah ada psikolog. Lalu yang mau aku bilang juga adalah ketika overthinking, coba untuk kita punya bias terhadap action. Jadi kalau lagi mikirin mendingan ngelakuin A atau pikir nanti lagi ya, udah lakuin aja gitu ya. Mumpung masih muda dan punya berbagai kesempatan untuk belajar, resikonya juga belum sebesar kalau nanti lebih tua, ya coba digas aja. Oke, kira-kira itu buat kata Om Bambang hari ini. Kalau misalnya teman-teman punya komen curhatan yang mungkin mau kita bahas, boleh ya? Ya, kita tutup dengan gini, kan tadi kita mulai sebagai quarter crisis ya, quarter crisis. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini kita berubah menjadi quarter opportunity. Quarter life jadi opportunity. Peluang, ya kan? Jadi krisis itu justru menimbulkan peluang untuk kamu lebih sukses. Betul. Jadi coba manfaatkanlah krisis ini dengan melihat kira-kira ada peluang apa ya untuk perkembangan diri yang bisa didapetin dari sumber kegalauan ini. Jadi kita sepakat ya, jangan kita sebut quarter crisis, tapi quarter opportunity. Quarter life opportunity. Oke, thank you teman-teman. Dadah.